Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas konsep logika dan algoritma. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu logika dan apa itu algoritma. Logika ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti logos. Logos bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Penalaran untuk menarikan kesimpulan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Penalaran deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar dari umum ke khusus. Nah, contoh untuk penalaran deduktif seperti ini. Pernyataan pertama, semua siswa SMK harus bertanggung jawab. Pernyataan kedua, Sandi adalah siswa SMK. Nah, kesimpulannya, Sandi harus bertanggung jawab. Selanjutnya, penalaran induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar dari khusus ke umum. Contohnya, pernyataan pertama, Doni rajin belajar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kedua, Sidik rajin belajar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ketiga, Ani rajin belajar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, untuk kesimpulannya adalah seperti ini. Semua siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya kita masuk ke algoritma. Nah, apakah algoritma itu? Meskipun di antara kita belum ada yang mengetahui apa itu algoritma, namun saya sangat yakin di setiap kegiatan kita sehari-hari kita selalu melakukan aktivitas kita berdasarkan algoritma yang kita buat sendiri. Misalnya kegiatan kita dari bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Tentunya semua kegiatan kita itu berdasarkan dengan algoritma yang telah kita sendiri tetapkan. Misalnya, algoritma saya tentu saja berbeda dengan algoritma kalian. Nah, jadi apakah algoritma itu? Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi, serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pasti kita masih bertanya-tanya, sebenarnya yang mana sih algoritma ini? Ya kan? Nah, algoritma ini misalnya saya kasih contoh, ketika kita bangun tidur, tidak mungkin kita menggunakan baju yang sudah dicuci dahulu kemudian baru mandi, ya kan? Begitupun tidak mungkin kita menggunakan sabun terlebih dahulu sebelum mengguyur badan kita dengan air. Nah, coba perhatikan bungkus mie instan ini. Kalian juga boleh melihat bungkus mie instan yang ada di rumah kalian. Nah, di belakangnya itu ada proses memasak mie instan. Nah, di situ ada langkah demi langkah, dimulai dari nomor 1, 2, 3 dan 4. Anggap saja ini bukan anggap saja ya, ini adalah salah satu contoh algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Anggap saja kita merebus mie instan ini tidak sesuai dengan algoritmanya. Misalnya yang pertama kita lakukan adalah menaburkan bawang goreng yang disediakan, kemudian mie sudah siap disajikan. Padahal kita belum melakukan proses 1, 2, dan 3. Kita belum memasak mie instan tersebut. Bisakah hal itu terjadi? Tentu tidak dong, ya kan? Nah, bagaimana mungkin kita mau menyajikan mie instan padahal mie instan itu belum kita buat, ya kan? Seperti itu. Jadi itu contoh penggunaan algoritma untuk merebus mie instan. Selanjutnya ini adalah contoh algoritma juga. Nah, ini adalah gambar kaldu instan yang ada di rumah saya. Dan ternyata di balik bumbu kaldu instan ini, di baliknya itu ada sebuah resep. Nah, resep dan cara membuatnya. Pada saat kita melihat cara membuatnya, di situ ada poin 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, bagaimana pernahkah tidak kalian
membayangkan bagaimana kita ingin memasak sesuatu jika tidak sesuai dengan algoritma yang telah ditetapkan. Misalnya kita ingin memasak nasi, nasinya diisi air dulu baru dimasak kemudian dicuci. Itu kan tidak masuk logika. Nah, seperti itulah algoritma. Dia ada tahapan-tahapan awal atau tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Yang menentukan ini diri kita sendiri juga, tapi boleh juga menggunakan algoritma yang orang lain tentukan. Nah, apakah kalian sudah paham apakah itu algoritma? Jika sudah, coba kalian buat sebuah algoritma pada saat kita melakukan pembelajaran daring. Nah, algoritma yang kalian buat ini tentu saja akan berbeda dengan algoritma teman kalian. Ayo buat dan kemudian kita lihat di mana perbedaannya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.